dipersembahkan oleh Halo Sobat Baja, apa kabar? Ketemu kembali tentunya bersama saya Ceria Pasti, tentunya dalam acara podcastnya Krakatau Steel, Committed to Transform. Nah tentu saja Sobat Baja kita memiliki tema dalam setiap episode. Nah tema kita kali ini adalah pengembangan kawasan terintegrasi, dukungan infrastruktur untuk pariwisata dan industri baja nasional. Tentunya topik yang semakin relevan di tengah dorongan pemerintah untuk mempercepat nih pembangunan kawasan-kawasan produktif yang tidak hanya menopang aktivitas industri tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif lokal. Nah, tentu saja kita sudah menghadirkan narasumber atau bintang tamu kita kali ini sudah hadir di tengah-tengah saya di sini sudah ada Direktur Utama Krakatau Sarana Properti Bapak Syafiq Hadi. Selamat datang Pak Syafiq di studio Baja. Dan tentu saja kali ini kita juga sudah menghadirkan Kepala Bidang Data Informasi dan Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Bapak Hari Wibowo. Apa kabar Pak Hari? Alhamdulillah Mbak Ceria. Terima kasih sudah hadir. Wah, ini menjadi semakin menarik karena kita juga pertama-tama ingin mengucapkan selamat dulu nih untuk Krakatau Sarana Properti karena baru saja ya melaunching gudang Australia, dan ini sebagai salah satu ekspansi bisnis yang dilakukan Krakatau Properti ini juga ya. Mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Syafiq, apa sih Krakatau Sarana Properti itu? Tahun ini memang dicanangkan tahun ekspansi Mbak, 2025-2026. Krakatau Sarana Properti itu ada 3 lini bisnis utama, jadi ada industrial property, komersial, dan residential property. Kita insya Allah akan ekspansi di semua stream ini dalam rangka menyambut tantangan tren demand ke depan yang terus membesar, terutama investasi dari asing. Nah, KSP sendiri sebagai perusahaan pengelola kawasan industri, jadi kita ada sekitar 3.200 hektar kawasan beserta dengan gudang, mostly perusahaan besarnya baja, kimia, dan petrochemical. Lalu dari sisi komersial kita ada hotel sekitar 250 kamar ya, bintang 4, restoran ada 5, Cilegon dan Jakarta, juga golf dan sport center, itu untuk komersial. Dan residensialnya saat ini yang sedang masif dijual ada 1 ya di Rakata, tapi akan kita launching 2 area perumahan di tahun ini, Rawa Arum dan di WBS. Wow, jadi sudah sangat jelas sekali, banyak sekali proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Krakatau Sarana Properti ya. Sekarang saya ke Pak Hari Wibowo, gimana menurut Pak Hari peran dari Dinas Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif ini untuk mendukung kolaborasi nih antara sektor pariwisata dan juga sektor industri seperti industri baja? Jadi kami dari Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu berfungsi sebagai kolaborator dan inovator juga. Kami mendorong terciptanya destinasi wisata baru. Jadi nggak hanya itu aja, termasuk potensi wisata industri, ya, atau kita kenal dengan industrial tourism ya. Jadi dengan Krakatau Steel kami berharap ke depan itu wisata edukasi, wisata sejarah yang bersumber dari teman-teman di KS itu bisa lebih terwujud lagi. Kerjasama dengan Pemprov DKI ke depannya kita sangat terbuka dan membuka diri juga untuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah provinsi, baik Jakarta maupun Banten. Baik, nah ini kalau kita lihat di Krakatau Sarana Properti, apakah memungkinkan juga nih untuk bisa menjadi tadi sebagai sumber pariwisata ya mungkin yang di kota Cilegon? Menarik nih, memang pengembangan awalnya atau pendirian awalnya properti yang di develop di anak perusahaan KS ini terutama untuk menunjang industri, didesain untuk menunjang industri sehingga kelengkapan dan memang penyumbang revenue terbesar pun dari industri, dari kawasan industri, gudang dan lahan. Namun demikian tren pariwisata kan besar ya, sebagaimana disampaikan Pak Hari tadi, memang KS pun mulai bukan geser tapi menambah lini bisnisnya, bisnis kita, sehingga fokus kita atas komersial properti itu juga kita genjot. Dan diantaranya indikasinya kalau kita lihat pemberitaan beberapa bulan terakhir saat dikabarkan tren hotel turun ya okupansinya, alhamdulillah di Cilegon cenderung stabil dan naik dikit.
di bulan lalu. Okupansi kita di atas 75%. Waduh. Ini juga fokus kita tidak hanya di industri, tapi juga mengadres minat tren pariwisata destinasi pariwisata ya. Jadi tadi fokusnya bukan hanya sekedar tadi menopang industri ya yang dilakukan di Kota Cilegon atau industri baja, tapi juga bisa menjadi sumber pariwisata juga untuk daerah Cilegon dan sekitarnya. Kalau saya ke Pak Hari kemudian, apa sebenarnya tantangan utama yang ada dalam pengembangan destinasi wisata sebenarnya, Pak? Oke, untuk pengembangan destinasi wisata baik di Jakarta maupun di Banten, saya juga yakin bahwa faktor keamanan jadi yang paling utama. Jadi keamanan, jadi wisatawan itu baik domestik maupun mancanegara itu merasa aman dan nyaman untuk datang ke satu destinasi. Kenapa itu jadi satu tantangan ya? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa kasuistis sih sebenarnya banyak terjadinya pungutan liar ya, parkir liar gitu ya, yang menyebabkan ketidaknyamanan wisatawan pada saat berkunjung ke destinasi wisata. Jadi itu adalah hal-hal yang kami upaya untuk eliminasi atau meminimalisir lah. Kalau bisa malah tidak ada sama sekali supaya wisatawan yang berkunjung itu bisa aman dan nyaman. Apa yang diberikan oleh Krakatau Sarana Properti untuk bisa menciptakan tadi keamanan, kenyamanan, hospitality? Memang betul, visitor satisfaction ya. Jadi fokus kita. Kami Mbak di Krakatau Sarana Properti memang juga ditugaskan memastikan kawasan ini aman, nyaman bagi para tenan dan bagi pengunjung. Jadi kita ini kan kategorinya atau termasuk objek vital nasional. Itu ada kriteria banyak sehingga masuk kategori objek vital nasional. Keamanan tenan dalam berbisnis. Cilegon, Banten, Jakarta kan berdekatan ya, bertetangga. Sehingga kami juga dapat suka benchmark juga bagaimana industri lain dalam memastikan tenan dan visitor itu nyaman. Karena populasi kawasan industri di Banten, Jabodetabek itu tertinggi. Sehingga kita interaksi melalui wadah HKI dalam koordinasi dan saling benchmark dengan satu sama lain. Oke, tadi ada HKI. Kalau boleh tahu apa tuh Pak Syafiq? Himpunan kawasan industri. Oke, di situ bisa saling ini ya menjadi benchmark untuk tahu bagaimana kenyamanan dan juga satisfaction dari tadi para customer atau mungkin para wisatawan yang hadir di area Krakatau Sarana Properti gitu ya. Walaupun tiap kawasan ada keunikan tersendiri, tapi ada kondisi minimum general yang harus kita fulfill dan kita saling bertukar pikiran. Wah, ini menarik ya. Ini juga menjadi perhatian. Apakah di daerah Jakarta juga ada nih Pak kawasan industri yang juga menjadi destinasi pariwisata nih Pak Hari? Iya, di Jakarta itu sebagaimana kita bisa ketahui ada Pelabuhan Sunda Kelapa. Di sana kan juga menjadi terminal bongkar muat ya di Sunda Kelapa, itu punya latar belakang sejarah yang juga cukup panjang. Jadi ada kawasan industri Pulau Gadung. Nah, jadi beberapa sekolah sudah melakukan field trip ke beberapa kawasan industri tersebut untuk mempelajari kira-kira kenapa di wilayah, contoh di kawasan industri Pulau Gadung itu menjadi kawasan industri yang menopang salah satu penopang perekonomian Jakarta gitu ya. Jadi sudah ada certain area yang menjadi destinasi wisata berbasis industrial gitu ya. Selain Sunda Kelapa ya, selain juga tempat-tempat lain di Jakarta. Di Cilegon ini ya sudah ada dari Krakatau Sarana Properti, bahkan kita juga memiliki Krakatau Bandar Samudra ya untuk pelabuhan. Kira-kira memungkinkan nggak Pak untuk bisa mengekspansi lebih jauh gitu, atau mungkin bisa menjadi pemancing penarik investor nih Pak? Jadi vice versa ya. Jadi kita punya pola kerjasama ke mitra atau saya sebut mitra Praja Utama MPU. Itu kerjasama provinsi-provinsi di wilayah di Pulau Jawa dan Lampung. Bahkan Bali juga masuk di situ. Jadi mitra Praja Utama itu kerjasama provinsi macam-macam nih. Jadi frameworknya kerjasama antar kota, antar provinsi. Tidak menutup kemungkinan Provinsi DKI Jakarta punya kerjasama yang jauh lebih intens lagi dengan Provinsi Banten dalam hal ini gitu ya. Jadi nggak hanya di bidang pariwisata juga, tapi bisa di bidang pendidikan atau di bidang kesehatan dan sebagainya. Menarik nih. Jadi kelihatannya Mbak Ceri ya, antara pariwisata dan industri tadi meng-highlight juga tentang industri asing. Saat ini ada Cilegon dan tentu saja Jabodetabek ya, itu kan melting pot area.
Dan saat ini FDI kita cenderung naik. Foreign Direct Investment itu 2024 itu 48 triliun, naik 14% dari sepanjang 3 tahun terakhir. Artinya sangat welcome. Iklim investasi juga membaik, dan terutama khususnya Cilegon saat ini menjadi hub bagi industri asing Korea, Jepang, dan China. Karena terbanyak ya juga yang berinvestasi sana. Dan Betul. bahkan kalau saya dengar juga ada lapangan golfnya, itu paling banyak pemainnya justru orang-orang luar ya. Betul, jadi okupansi kita naik. Lapangan golf signifikan sejak tren industri asing ini datang. Dan saya kira tidak hanya sebagai pusat making money di situ. Harapannya juga mereka spending di situ. Jadi pariwisata dan industri saya kira harus terus sinkron ya. Nah, bagaimana kesiapan dari Krakatau Sarana Property ini memastikan kesiapan infrastrukturnya, terutama untuk mendukung aktivitas industri dan juga mendukung tadi support dari aktivitas pariwisata itu sendiri? Kebutuhan dasarnya sesungguhnya di Cilegon sudah cukup memadai. Indikatornya kecukupan atas support penunjang utilitas industri itu hidup, berkembang, kondusif, itu sudah fulfill. Dan karenanya juga memungkinkan kunjungan dari banyak pihak datang ke sana. Jadi semisal kawasan kita ini terintegrasi, tersedia berbagai utilitas, kita ada pelabuhan yang termasuk terdalam di Indonesia. Jadi 21 meter kedalaman itu Pak Hari itu bisa untuk sandar kapal besar, capsize 150.000 ton. Ini anak perusahaan KS juga dengan tren 25 jutaan ton per tahunnya Pak, sandar. Lalu air kita 2.400-an kapasitas tersedia liter per detik. Itu memadai untuk seluruh industri dan rumah tangga, sehingga PDAM di sana pun mendistribusikan apa yang ada di industri airnya kita. Lalu power plant itu available sampai 400 MW. Walaupun terpakainya baru nggak nyampe setengahnya, dan kabarnya akan expand di level 700 MW. Jadi pelabuhan, air, listrik, transport, kereta sampai sana juga. Jadi tol tuh Pak Hari, tol gate terdekat itu hanya 10 menit dari kawasan industri kita terdekatnya. Sisi terjauhnya setengah jam lah. Sehingga logistik murah, delivery-nya cepat, sangat memadai. Dan sekarang pun kan kalau lewat tol Merak itu lajur itu ditambah 1 ya. Jadi orang lebih cepat lagi waktu tempuh ke Cilegonnya. Situasi ini ditambah dengan kita coba terus genjot aspek green ya. Sehingga wisata-wisata yang sudah ada terleverage, terendorse oleh dukungan infrastruktur yang memadai. Pak Hari juga menyebutkan ada beberapa contoh kawasan industri juga yang bisa menjadi destinasi pariwisata di Jakarta. Apa sih yang kira-kira harus dipelajari atau yang bisa menjadi masukan untuk tadi kawasan industri yang dimiliki oleh Cilegon atau Krakatau Sarana Property ini, Pak? Iya, tadi sekilas saya dengar dari Pak Syafiq bahwa pintu tol terdekat tuh 10 menit dan terjauh 30 menit. Artinya apa? Segi aksesibilitas itu terpenuhi gitu ya. Kita promosi nih besar-besaran di TV, di media online dan sebagainya. Tapi how to get there-nya kan perlu aksesibilitas. Jadi yang tadi yang tidak terbayangkan akan terbayangkan. Oh ternyata sana mudah ya, dekat exit tol dan sebagainya. Jadi aksesibilitas itu jadi faktor kunci juga. Jadi aksesibilitasnya bagus, juga ada amenitasnya terpenuhi, ada sarana penginapan, ada rumah makan, tempat ibadah dan sebagainya. Dan yang terakhir itu jadi aksesibilitas, amenitas, yang terakhir adalah atraksi. Setelah sampai sana ada apa gitu kan? Setelah sampai sana menginap, ada atraksi apa di sana? Nah itu juga perlu di-create gitu. Kami di Jakarta juga sudah mengedepankan itu, bahwa Jakarta kan sekarang yang di highlight itu adalah Jakarta menjadi kota global. Di era kepemimpinan Pak Gubernur Pak Pramono Anung dan Wagub Karno Karno, kita mau mensejajarkan Jakarta dengan kota-kota besar di dunia. Jadi as a urban tourism destination, Jakarta harus punya nih certain kriteria sebagai kota global gitu ya. Apakah contohnya gini, apakah masyarakatnya itu terkoneksi dengan baik? Apakah masyarakatnya itu punya aksesibilitas yang bagus?
jadi melek sama internet dan sebagainya gitu ya. Terus apakah perpindahan dari poin A ke poin B itu cukup efektif, efisiensi waktu dan sebagainya. Jadi berbagai macam syarat untuk menuju kota global itu diharapkan bisa dipenuhi melalui kolaborasi antar pihak, baik dengan pelaku, dengan struktur pentahelix yang ada. Jadi kita perlu nih Pasifik untuk kolaborasi dan nggak hanya sampai di konsep saja, tapi harus doable gitu lah. Jadi harus ada memiliki keunggulan yang kompetitif ya. Kalau tadi saya banyak highlight industrinya, tadi terendorse oleh statement Pak Hari. Jadi kita Pak Hari dalam waktu dekat, memang sebetulnya ada roadmap menuju Krakatau Urban Valley namanya, di mana terintegrasi residensial, bisnis area, yang lengkap one stop shopping, one stop activities di sana. Dan menuju sana kita eksekusi yang kumpulan quick win lah. Dalam waktu dekat kita akan improve jungle park. Jadi tetap hijau, ada mini zoo gitu Pak. Sehingga spirit yang tadi tidak hanya making money tapi spending money juga di kita gitu. Perputarannya saya kira ini tepat karena belum ada sejauh ini. Jadi public space yang tersedia. Sekarang kalau di Jakarta kan padel sangat populer banget ya. Betul. Saya booking baru dapatnya akhir Juli Pak. Terpadel namanya. Terpadel. Ini kita akan bangun juga Pak Hari nanti izin di Jakarta juga. Kita ada lahan dan di Cilegon juga. Ini semua ini tentang commercial properties. Jadi dukungan atau saling melengkapi industrial dan komersial. Sehingga harapannya penuh. Tadi istilah Pak Cherry perputaran masif cepat di situ ya ekonominya. Dari Krakatau Sarana Property juga nanti akan ada ya, atau Krakatau Steel juga akan nanti membuat ya Urban Valley ya di daerah Cilegon. Iya, itu tentu di subholding di KSI. Kami bisa partnya dan kami akan konsul intens juga dengan subholding kami. Tapi sudah kebayang dan sudah align bahwa area ini pas dan marketnya diyakini captive. Rasio ketersediaan public space, wisata kota itu belum memadai bagi populasi yang demikian terus tumbuh. Wah, oke. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Hari sendiri seberapa penting sih infrastruktur pendukung nih ya, tadi seperti selain tadi kawasan, transportasi, fasilitas umum gitu ya, terus aksesibilitas digitalnya itu bagaimana menurut Pak Hari? Ya, kalau ditanya seberapa penting, sangat penting sudah pasti. Sarana infrastruktur itu sebagai penopang utama satu destinasi itu menjadi hal yang mutlak ya. Jadi termasuk transportasi tadi yang saya bilang aksesibilitas. Aksesibilitas bisa dijangkau melalui offline maupun online. Buat mereka yang tidak bisa datang ke sana juga bisa menyaksikan via online. Jadi infrastruktur sangat penting. Semuanya itu gini, kalau tourism itu sebenarnya ada di ujung, Mbak Ceria. Di awalnya itu semua ada yang disebut keamanannya, keindahannya, kebersihannya, ketertibannya gitu. Pada saat semua bekerja dengan baik, baru kita sebagai insan pariwisata tuh memasarkan itu gitu ya. Jadi Jakarta itu harus terpenuhi nih semua aspeknya nih. Harus bersih, nyaman, aman semua itu. Begitu sudah ready for sale, nah kita jual nih. Baik ke wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Platformnya apa aja, bisa below the line, above the line, atau through the line. Jadi semua segmented ya, semua segmented, dan sudah pasti infrastruktur itu menjadi bagian yang sangat penting dan nggak bisa ditinggalkan. Kalau menurut Pak Syafiq sendiri, apa saja sih dampak terutama untuk ekonomi dan juga sosial yang diharapkan dalam pembangunan yang sudah dibangun di kawasan industri di Cilegon di Krakatau Sarana Property ini, Pak? Ya, mungkin indikator yang paling valid ya bisa kita pakai itu pertumbuhan ekonomi. Jadi di Cilegon tuh Mbak Cherry tahun 2024 pertumbuhannya 4,48. Itu naik sedikit dari tahun 2023. Dan 2025 di kuartal pertama itu nembus 5,95. Pertumbuhan ekonomi di Cilegon. Dan kontribusi terbesarnya dari industri pengolahan. Dan karena demikian besarnya ini jadi kontribusi yang di atas rata-rata PDB nasional atau PDRB nasional, regional nasional, sehingga bruto ya nasional, sehingga saya kira harus disambut nih tren kenaikan
dan investasi asing datang ke kita. Wah, ini dia. Kalau dibandingkan dengan di DKI Jakarta bagaimana nih Pak Hari? Jakarta juga kurang lebih hampir sama. Jadi kami baru saja melakukan pembahasan internal untuk melakukan kajian yang namanya ini Pak, nightlife economy. Jadi sekarang kan kita bisa lihat nih, kalau dulu orang ngomong nightlife di Jakarta itu pasti konotasinya negatif kan, bar, kafe, pub dan sebagainya. Tapi sekarang udah enggak nih. Kita bisa lihat nih, gym buka 24 jam, taman buka 24 jam. Terus perpustakaan sampai jam 11 malam. Public transport juga ada di beberapa koridor ya sampai 24 hours gitu service ya. Nah, jadi kita melakukan kajian bahwa ada perputaran ekonomi yang signifikan dari kehidupan malam gitu di Jakarta. Dan tidak negatif. Orang yang mungkin insomnia nggak bisa tidur ya, malam-malam mau nge-gym dia. Yang hobi baca ke perpustakaan. Museum juga begitu ke depannya. Taman sudah ada beberapa taman yang buka 24 jam. Jadi kita mencoba mengangkat urban tourism dari sisi nightlife ekonomi di Jakarta. Kalau tadi melihat juga bahwa ada inisiatif misalnya itu ya dari Pemprov DKI untuk bisa membuat tadi nightlife Jakarta, berarti kan harus ditingkatkan keamanannya dulu ya Pak ya. Menjadi salah satu jalan atau pintu kunci agar ketika misalnya masyarakat juga menikmati wisata di malam hari atau ingin menikmati malam hari dengan dengan segala macam atraksinya, ada kenyamanan, keamanan di sana ya. Mungkin ada kedepannya dari Cilegon nih, seperti apa Pak Syafiq? Betul tadi Pak Hari ya, jadi memang tren positif ya, jadi gym itu kan sekarang menjadi sangat positif ya. Dulu identik dengan bodybuilding, kalau sekarang tuh tuntutan meningkatkan massa otot itu, saya kira sudah masyarakat sudah teredukasi dengan informasi yang lengkap. Terkait pentingnya gym, lari, jadi jogging track itu tersedia di mana-mana, betul. Sehingga itu sesuatu yang kita concern juga, Mbak Cherry ya. Kecukupan fasilitas akan kebutuhan hal itu kita coba fulfill juga. Dan memang trennya meningkat, jamnya tadi betul Pak, 24 jam. Cilegon juga sama. Dan pasti juga perputaran ekonominya juga akan lebih 2 kali lipat ya. Nah tentu saja ini akan menjadi pertanyaan baru untuk kita. Bagaimanakah Krakatau Sarana Properti ini untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga penyerapan tenaga kerja di Cilegon. Kita langsung tanyakan saja kepada Dirut Krakatau Sarana Properti, Pak Syafiq Hadi, silahkan. Kalau pertumbuhan tadi sekilas sudah ya. Jadi ada tren positif, bahkan ekstrim di 2025, 5,95%, 5,96%, di atas rata-rata nasional. Nah, bagaimana dengan penyerapan tenaga kerja? 2022 seingat saya, karena waktu itu sempat masif investasi, itu serapan industri atas tenaga kerja itu 2.900 orang, cukup besar. Dan karenanya penyumbang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka. Jadi 2024 itu pengangguran terbukanya 6%, 6, something. Setahun sebelumnya 7%, setahun sebelumnya lagi 2022 8%, dan berturut-turut sebelumnya selisih 2%. Nah, saat ini pengangguran total itu memang masih besar, 12 ribuan itu besar. Tapi ini tren membaik. Maknanya kalau sekilas saya baca tren penurunan ini, bayangan saya Pak Hari ya, iklim investasi itu harus terus ditingkatkan. Harus terus mengundang potensial investor besar untuk menanamkan di sini. Dan kabar baiknya beberapa kan kemarin ya, Dirut kita pun intensif roadshow ke potensial investor di global untuk datang ke Cilegon dan melihat fasilitas yang ada. Sebagiannya sudah tertarik, menyatakan ketertarikannya, sudah NDA, kawasannya memadai, infrastrukturnya lebih dari cukup, kebutuhan dasar utilitasnya, sehingga harapannya utang moral ya, yang belum bisa diabsorb atas pengangguran terbuka itu mudah-mudahan bisa fulfill. Tantangannya di kesiapannya, kesiapan untuk diserap, jadi vokasi-vokasi harus gencar saya kira, agar acceptable bagi industri. Nah kalau menurut Pak Hari sendiri, bagaimana nih pengembangan kawasan wisata industri yang bisa memberikan dampak ekonomi juga pastinya untuk masyarakat lokal, khususnya para pelaku ekonomi kreatif? Kita bicara ekonomi kreatif, berarti kita bicara sektor yang luar biasa tumbuh dan berkembang di Indonesia pada umumnya. Jadi gini, satu kawasan destinasi wisata baru itu akan jauh lebih
dikenal, sekarang semua harus viral. Untuk viral itu apabila pakai influencer, blogger atau selebritis itu akan efeknya jauh lebih Masif. kena, jauh lebih masif. Benar Pak Syafiq. Jadi juga ada aspek word of mouth ya. Yeah. Jadi orang lebih percaya, umpamanya gini, saya umpamanya ke Krakatau Steel, ke wilayah di Cilegon. Saya terpuaskan dengan fasilitasnya, dengan hospitality-nya gitu. Kan nggak menutup kemungkinan saya akan bercerita atau share di medsos saya ya? gitu kan. Orang katanya itu di mana, itu berapa lama, berapa yang harus dibayar dan sebagainya. Dan itu akan menjadi satu yang tangible Pak, yang bisa kita ukur gitu. Jadi tingkat kedatangan wisatawan khususnya domestik ya. Kalau di Jakarta kami terus terang Pak, pasca pandemi wisatawan Nusantara yang datang ke Jakarta itu naik. Sekarang sampai mencapai tahun lalu 39 juta wisatawan domestik yang datang ke Jakarta. Domestik justru lokal ya, lokal. Kita bicara lokal dulu. Karena kan pada saat pandemi itu pihak Kementerian pada waktu itu masih Parekraf ya, itu mengedepankan slogan di Indonesia saja. Jadi kita nggak wisata kemana-mana, tapi di Indonesia saja. Kami di Jakarta juga punya slogan di Jakarta aja. Jakarta. Jadi libur anak sekolah, cuti bersama Lebaran, libur akhir tahun, kita mengencourage teman-teman industri pariwisata untuk aktif mempromosikan atau mengkampanyekan mereka punya paket-paket wisata apa sih itu. Kita punya platform namanya Jackation, Jakarta Vacation. Nah disitulah teman-teman industri itu berlomba-lomba mempromosikan apa yang mereka punya, baik dari segi kalangan hoteliers, kalangan objek wisata dan sebagainya. Kami juga pakai beberapa influencer atau KOL yang bisa mengenerate tingkat kunjungan ke Jakarta. Kawasan industri juga sama, saya yakin jika campaign promotionnya tepat dengan orang yang memang qualified, saya yakin juga pasti akan kebanjiran pengunjung. Jadi dalam arti kata juga sudah melakukan digitalization gitu ya. Kalau di Krakatau Sarana Property apakah sudah melakukan atau mengarah ke arah sana? Ya, tuntutan industri atas kebutuhan smart factory, smart warehousing, smart industrial estate memang terus meningkat. Nggak ada pilihan kecuali memang kita digitalisasi dan transformasi digital. Itu sedang terus kita galakan, Mbak Cherry ya, karena demand yang nggak bisa di stop, bahkan mereka minta cepat. Kita full support atas kebutuhan itu. Sekarang kita juga ingin mengetahui apa sih langkah dari dinas dalam memastikan dinas pariwisata gitu ya dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan juga sosial dalam proyek-proyek pembangunan kawasan nih Pak. Kebetulan saya saat ini posisi di bidang data, informasi dan pengembangan destinasi. Jadi kami melakukan pendampingan kepada destinasi-destinasi wisata baru di Jakarta. Jadi dari mulai signage-nya, dari mulai kesiapan destinasi tersebut, gitu ya, kita lakukan pendampingan. Nah, kami juga menganggap perlu bahwa kita nggak hanya bicara soal kuantiti saja, tapi pengunjung yang berkualitas gitu. Buat apa banyak ya Pak Syafiq ya, tapi nggak belanja Pak, nggak spending Pak, buat apa Pak? Iya, mass tourism itu cenderung untuk kan ada kekurangannya juga, ada kelebihan juga gitu. Jadi kita nggak semata-mata mengejar kuantitinya, tapi juga kualitinya. Jadi mereka mendingan sedikit tapi belanjanya banyak Pak, spendingnya banyak, tapi memang banyak tapi nggak belanja kan gitu Pak. Ini menarik nih, kalau KSP sendiri gimana mengintegrasikan terutama antara prinsip keberlanjutan dan juga terutama dengan ekoturism nih Pak Syafiq? Dalam waktu dekat dan demi sustainability ke depan. Saat ini bersama industri yang lain, kita mencanangkan dalam 2 tahun terakhir kemarin, ini hampir selesai, road to 1 million tree plantation Pak hari. Jadi hampir 1 juta yang kita tanam. Ada yang diganti yang lama, diganti yang baru. Sudah 920 something gitu. Harapannya end of this year selesai semua 1 juta sebagai tanggung jawab lingkungan kita ya terhadap dari industri terhadap lingkungan. Karenanya kita merencanakan eco industrial area. Jadi harapannya waste dari satu industri itu bisa menjadi
feed bagi industri lainnya. Itu bagus tuh perputarannya. Jadi cycle-nya sangat luar biasa bagus. ya. Itu Kalau dari Dinas Pariwisata nih, apakah juga terbuka nih terhadap kolaborasi tersebut terutama dengan kawasan industri gitu? Baik di DKI Jakarta atau mungkin daerah lainnya nih Pak? Kami sebagaimana sampaikan sebelumnya sudah pasti sangat terbuka untuk any kind of collaboration, ya. Apalagi ini yang menguntungkan kedua belah pihak. Gitu. Setuju tadi disampaikan oleh Pak Safik bahwa sekarang ini trennya wisatawan itu lebih ke involve, jadi participative tourism. Jadi yang tadinya hanya sightseeing, sekarang wisatawan itu cenderung untuk menjadi bagian dari wisata edukasi tersebut. Contohnya gini, one man one tree gitu ya. Nah, satu orang satu pohon nanam di mangrove dan itu berbayar loh. Dia beli bibit mangrove-nya, dia tanam mangrove-nya, dipakai namanya sendiri. Juga ada seperti wisata terumbu karang ya. Jadi satu orang bisa naruh terumbu karang di wilayah Kepulauan Seribu ya. Itu berbayar juga. Dari orang mau untuk melakukan itu ya. Salah satu bentuk kepedulian mereka Untuk juga gitu ya. terhadap lingkungan. Jadi ada keterlibatan dalam hal ini namanya participative tourism. Dan kembali ke masalah kolaborasi dan kerjasama, sudah pasti kita sangat terbuka untuk any kind of peluang kerjasama dengan kemanapun itu, termasuk dengan Banten. Apalagi Bapak Wakil Gubernur kami, Pak Rano Karno kan juga mantan Wakil Gubernur Provinsi Banten, gitu. Dan saya yakin itu bisa semakin memudahkan hubungan antara Jakarta dan Banten. Bagaimana nih strategi dari Krakatau Sarana Property menjawab tantangan dan juga peluang ke depan di 5 tahun mendatang nih Pak? Kami menyadari saat ini ada oversupply kawasan industri. Jadi harus kita ciptakan pembedanya, diferensiasinya, dan tawaran lebih yang bisa kita berikan. ESG saya kira juga harus concern kita, tantangan ke depan, green industri ya. Sehingga bayangan kami strategi ke depan itu pertama diversifikasi produk itu harus kita lakukan, dan clustering area. Kita sebetulnya sudah terbentuk ya Mbak Ceria. Jadi kita ada 3 kawasan Pak Hari, kawasan industri 1, 2, 3. Yang satu tuh mostly baja dan kimia dan petrochemical. Yang kedua tuh food and feed, makanan. Dan yang ketiga sedang kita siapkan. Jadi ada 420 hektar yang masih totally free. Itu yang kemarin dilihat oleh beberapa calon investor asing. Strategi berikutnya digitalisasi. Tadi kita sudah bahas ya. Jadi sekarang eranya sudah semuanya serba digital, transformasi digital. Lainnya green, tadi green sudah juga. Jadi memang memastikan apa yang dibutuhkan oleh industri tren ke depan, kita coba fulfill. Di antaranya concern di 3 hal itu. Oke, nah untuk Pak Hari sendiri nih, apa nih potensi yang kira-kira bisa menjadi peluang atau terbuka yang bisa dijajaki antara Dinas Pariwisata dengan sektor properti di industri, terutama industri baja seperti Krakatau Sarana Property nih Pak? Untuk di berbagai area seperti, saya sebut saja deh, kawasan Pantai Indah Kapuk. Itu kan sepertinya pembangunan tiada henti ya. Dan sudah pasti berkaitan dengan baja dalam hal ini. Kalau yang masuk wilayah DKI itu Pantai Indah Kapuk 1, kawasan PIK 1, itu masuk di Jakarta. Ini salah satu bukti kedekatan antara Jakarta dan Banten, Pak. Begitu seberang jembatan, masuk kawasan PIK 2 itu udah Provinsi Banten. Nah, jadi udah sepertinya borderless lah. Borderless. Jakarta dan Banten kalau ngambil skup kecil Pantai Indah Kapuk lah, tangkap segitu ya. Jadi di situ bisa dilihat simbiosis mutualisme antara Provinsi Jakarta dan Banten. Tamunya nginep di Jakarta katakanlah, di hotel di kawasan Pantai Indah Kapuk 1. Tapi mereka spendingnya di Pantai Indah Kapuk 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi itu terlihat banget tuh, itu boleh dibilang mini showcasing kerjasama antara 2 provinsi yang bertetangga ini. Baik, ini menarik sekali. Tentu saja Krakatau Sarana Property ini bukan hanya menjadi kawasan industri saja secara industri, tapi juga terbuka ya bagi potensi sosial, ekonomi, bahkan pariwisata. Nah, nggak terasa nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Di segmen terakhir kita ingin tahu nih, dapatkan ekspresi-ekspresi dari para narasumber kita. Seberapa bajakah Krakatau Sarana Property? Sangat baja, membuka investasi baja, dan kita welcome untuk
provide apapun, terutama terbuat dari baja. Wih. Karena industri baja Pak Ari. Tetap ya, industri baja. Baik, sekarang seberapa bajakah Dinas Pariwisata? Powerful and impactful. Wih, luar biasa. Dan tentu saja ini mengakhiri perjumpaan kita kali ini Sahabat Baja. Jangan lupa untuk selalu saksikan podcast tentunya hanya di Garda TV. Dan jangan lupa untuk selalu nonton siaran ulangnya di YouTube kami di Krakatau Official. Saya Ceria Pasti pamit dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh